Loh, Bapak ini kok menyemprotkan parfum di tubuh saya sih? Emang kenapa dengan tubuh saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pria yang mengalami bau busuk pada saat di tanah suci karena ia melakukan hal yang sangat mengejutkan. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk isi komentar di bawah dan subscribe terlebih dahulu. Tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada pria di tanah suci yang mengalami bau busuk karena pria ini melakukan hal yang sangat mengejutkan. Semuanya berawal dari berprasangka buruk, maka keburukan pun akan terjadi pula. Begitu juga sebaliknya, jika kita berpikir positif dan kita berprasangka baik, maka akan mendatangkan sebuah kebaikan pula. Untuk itu, berprasangka baik ataupun husnudzon, berpositif thinking ini sangatlah susah. Namun kita terus terapkan dan selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa menjaga hati kita untuk berprasangka baik. Kisah ini diambil dari seorang pria yang kita sebut saja bernama Bapak Rosid. Bapak Rosid ini mengalami bau busuk pada saat di tanah suci karena mengalami hal yang sangat mengejutkan. Dan dengan seperti itu membuat para jamaah yang berada di tanah suci ini sangat tidak nyaman dengan kehadiran Bapak Rosid tersebut. Bapak Rosid ini umurnya sekitar 71 tahun. Ia sangat senang karena setelah ia menunggu lama untuk menunaikan ibadah haji, akhirnya ia bisa berangkat haji. Namun setelah sampai di kota Mekah, ia justru malah mengalami kejadian aneh, yaitu tadi badan Pak Rosid tersebut ini mengalami bau busuk. Kakek Rosid ini pun bingung, tiba-tiba badannya ini berbau busuk. Selain kakek Rosid mengalami hal tersebut, kaki kakek Rosid tersebut pun mengalami gatal-gatal dan memerah. Kakek Rosid ini semakin panik. Mengapa bisa mengalami kejadian seperti itu? Dan pada saat kakek Rosid ini di depan Ka'bah, tiba-tiba ada seseorang pria yang menyemprotkan sebuah parfum ke tubuh Pak Rosid tersebut. Pak Rosid tersebut pun bingung. Loh, Bapak ini kok menyemprotkan parfum di tubuh saya sih? Emang kenapa dengan tubuh saya? Kakek Rosid pun berpikir seperti itu. Ia batin sendiri. Dia sangat tidak enak hati. Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Dan ternyata badan Bapak Rosid ini berbau busuk sehingga mengganggu jamaah-jamaah lain pada saat sholat jamaah di Mekah. Dan pada akhirnya dengan inisiatif sendiri, pria tersebut nekat menyemprotkan wewangian ke badan Pak Rosid tersebut. Namun penyebab kakek Rosid ini berbau busuk pada saat di depan Ka'bah ini, kakek ini sebelumnya melakukan hal yang tidak baik. Dan apa ternyata yang sudah dilakukan oleh kakek Rosid ini? Dan sebelumnya kakek Rosid ini pun pernah mengalami kejadian aneh pula. Pada saat kakek Rosid sholat jamaah di Masjidil Haram, kakinya ini merasakan gatal dan memerah. Dan ternyata kakek Rosid ini pernah melakukan hal yang tidak baik. Ia pernah membatin dengan salah satu jamaah yang bernama Bapak Rohmat. Bapak Rohmat ini mengalami luka sebesar telapak tangan dan Pak Rosid ini batin bahwa orang kok mengalami luka seperti itu masih sholat berjamaah di masjid. Padahal kan itu kan menjadikan najis, menjadikan masjid ini lantainya kotor. Kok sholatnya kok di sini sih, tidak tahu malu banget. Begitulah yang dikatakan oleh Bapak Rosid tersebut. Dan Pak Rosid ini selama menunaikan sholat, ia masih terus membayangkan
apa yang terjadi nanti ketika lukanya ini nempel di lantai? Pasti ini menjadikan lantai itu kotor. Terus berpikiran seperti itu. Dan setelah beberapa detik kemudian, tiba-tiba kaki Pak Rosid ini merasakan gatal. Dan Pak Rosid ini karena sudah tidak tahan, ia pun menggaruk-garuk kaki tersebut. Dan apa yang terjadi? Kaki Pak Rosid ini pun memerah dan mengalami luka yang cukup serius. Dan setelah beberapa waktu kemudian, tiba-tiba kakek Rosid ini pun pikirannya terbuka dan tersadar bahwa selama ini pikiran kakek Rosid ini selalu bernegatif thinking dengan jamaah yang lain. Dan kakek Rosid ini pun terus berdoa dan memohon kepada Allah bahwa kakek Rosid ini datang ke Mekah niatnya untuk beribadah, bukan untuk berprasangka buruk dengan orang lain. Sehingga beberapa waktu pun larut dan akhirnya kakek Rosid ini pun lukanya sembuh. Nah, sekarang kita kembali ke cerita awal tadi bahwa kakek Rosid ini sebelum mengalami kaki yang gatal-gatal dan membuat dia terluka, sebelumnya kakek Rosid ini mengalami badannya ini bau busuk dan menjadikan orang lain tidak nyaman dengan bau busuk kakek tersebut. Dan kemudian kakek Rosid ini tiba-tiba bertemu dengan jamaah dari negara lain. Dan dari negara lain ini tidak seperti jamaah yang berada di Indonesia yang telah difasilitasi di hotel untuk menginap, dan ketika mandi pun sudah ada fasilitasnya di dalam hotel tersebut. Namun di negara lain ada juga yang tempat tinggalnya ini hanya berada di tenda-tenda yang dipasang di tanah yang lapang, dan ketika mandi pun pasti jarang mandi. Dan kakek Rosid ini pun kembali berprasangka buruk dengan jamaah tersebut. Kakek Rosid ini pun membayangkan pasti jamaah itu baunya nggak enak, soalnya dia pasti jarang mandi. Apalagi cuacanya panas begini, pasti baunya nggak enak banget, itu pasti bau busuk. Begitulah apa yang ada di pikiran kakek Rosid tersebut. Dan pada suatu ketika kakek Rosid ini bertemu dengan jamaah dari negara lain tersebut dan tinggalnya di tenda di atas bukit itu. Dan kakek Rosid ini pun kembali membayangkan lagi. Kakek Rosid ini tidak mau dekat-dekat dengan jamaah tersebut karena kakek Rosid ini tahu bahwa jamaah dari negara lain ini pasti berbau busuk karena jarang mandi. Namun entah mengapa, ketika kakek Rosid ini sudah berusaha menjauh dari jamaah dari negara lain ini, tapi justru jamaah tersebut malah mendekati kakek Rosid tersebut. Kakek Rosid ini pun bingung. Ini kenapa? Saya sudah menjauh, tapi kok malah mendekat lagi? Ketika saya sudah menjauh, lebih mendekat lagi. Kakek Rosid ini pun jadi bingung. Kenapa bisa seperti itu? Dan kakek Rosid tersebut pun kembali merasakan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kakek Rosid ini pun merasa tidak nyaman dengan jamaah dari negara lain ini. Kakek Rosid ini pun akhirnya menemui jamaah tersebut dan dia berjabat tangan, dia pun menanyakan dan sempat bercerita sejenak pada saat itu. Dan setelah beberapa hari kemudian, pada saat kakek Rosid ini sholat jamaah di Mekah, tiba-tiba bertemu dengan jamaah dari negara lain tersebut. Dan kakek Rosid ini pun terkejut. Namun kakek Rosid ini tidak berusaha untuk menjauhi lagi, justru malah lebih dekat. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Tiba-tiba jamaah dari negara lain ini sibuk mencari sesuatu yang ada di dalam tasnya. Lalu setelah menemukan, ada cairan yang disemprotkan ke badan kakek Rosid tersebut. Dan kakek Rosid ini pun bingung dan heran. Loh,
apa ini yang terjadi dalam tubuh saya? Kok tiba-tiba orang itu menyemprotkan parfum ke tubuh saya ini? Kakek Rosid ini pun hanya tertegun dengan ulah jamaah tersebut. Karena sebelumnya mereka ini tidak membahas wangi-wangian sedikit pun. Dan bagi kakek Rosid ini, ia sedang mengalami teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk dengan orang lain. Maka dari itu, perbanyaklah istighfar jika kita memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Untuk itu, jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.